Kembali kami sampaikan informasi pelayanan Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumoendong untuk edisi minggu ini. Di kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu Gembala Tuhan percayakan melayani wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Dari Jakarta, Bapak dan Ibu Gembala melakukan penerbangan menuju Bandara Silangit, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, dan lanjut menuju ke Tarutung. Bapak Gembala melayani selama 2 hari dalam acara KKR dan seminar hamba-hamba Tuhan wilayah Tarutung, Tapanuli Utara. Acara ini diselenggarakan oleh Bidang Pekabaran Injil Gereja Betel Indonesia Sumatera Utara, didukung oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pada hari pertama, Bapak Gembala melayani dalam KKR Natal Oikumene dan Tahun Baru 2024 yang bertempat di lapangan Serbaguna Tarutung. Allah menjadi sama dengan manusia bukan karena kita penting, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak. Tapi Allah menjadi sama dengan manusia karena kasih karunia-Nya yang sempurna. Dalam kehidupan ini bukan soal perasaan, dalam hidup ini bukan soal logika, tapi dalam hidup ini adalah soal iman. Makanya Alkitab bilang inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Kalau kita hidup apa-apa dengan perasaan, kita gampang sakit hati, kita gampang kecewa, kita gampang tertekan, kita gampang berontak dan berkata, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Istri berteriak dalam hatinya, kenapa saya harus diperlakukan seperti ini? Suami berteriak dan berkata, kenapa saya harus diperlakukan seperti ini? Saya tidak pantas menerima semuanya ini. Hari ini waktu kita menyalakan lilin, hari ini waktu kita merayakan Natal, kita diingatkan ada kasih karunia Tuhan. Amen. Tidak ada alasan untuk kita takut, tidak ada alasan untuk kita khawatir, tidak ada alasan untuk kita kecewa dan berontak. Bersama Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Pada saat kita merayakan Natal, jemaat Tuhan di Tarutung, mulai hari ini suami istri jangan ada bentakan dan makian. Mulai hari ini orang tua dan anak biarlah kasih Kristus menyertai. Jangan ada kebencian, jangan ada kepahitan, jangan lagi nengok ke belakang. Tapi ingat ada kasih Tuhan. Natal disimpulkan dengan 2 kalimat sederhana, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kenapa Natal identik dengan kita meninggalkan dosa? Kenapa Natal identik dengan pertobatan? Kenapa Natal identik dengan kembali ke jalan Tuhan? Karena Natal mengajar kepada kita damai sejati hanya dalam Kristus. Damai bukan seandainya, damai sekalipun. Sekalipun aku menghadapi tantangan, sekalipun aku menghadapi masa-masa yang sukar, sekalipun aku lewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Yang setuju katakan amin. 2024 akan ada banyak yang menyakiti hati saudara. 2024 akan ada banyak orang mengkhianati saudara. 2024 akan ada banyak orang mencurangi saudara. Tapi jangan masukin di hati. Ampuni. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan merubah ratapan menjadi tari-tarian. Tuhan merubah air mata menjadi mata air kemuliaan. Dan setuju katakan amin. Biarlah api dari Tuhan, api Roh Kudus dicurahkan buat hidup kita, melepaskan kepahitan, melepaskan kebencian, melepaskan perzinahan, melepaskan gundah gulana di hati kita. Lawat dengan kasih-Mu, lawat dengan kasih-Mu, lawat dengan kasih-Mu. Melawat, lawat, lawat, lawat. Api dari Tuhan, api dari Tuhan, api dari Tuhan turun, api dari Tuhan turun. Lawat dengan kasih. Jamaah yang berbeban berat Tuhan angkat, yang kecewa, yang kepahitan, yang hidup dalam perzinahan, yang hidup dalam minum mabuk, yang hidup dalam judi, yang hidup dengan pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Lepas dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu. Pada hari kedua, bertempat di Gedung Serbaguna Tarutung, diadakan seminar hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja wilayah Tarutung. Saya percaya
supaya gereja hormat kepada pemerintah. Tapi pada saat yang bersamaan saya juga percaya pemerintah harus hormat pada gereja. Dan Alkitab bilang kalau kita berbuat baik, maka pemerintah juga akan berbuat baik. Kalau kita bersuara benar, maka suara kebenaran ini yang akan Tuhan berkati dalam langkah kita. Kenapa gereja harus berdoa? Kenapa gereja harus tetap berdiri teguh? Kenapa gereja tidak boleh menjadi orang-orang yang merasa dia kontrak, dia warga negara kelas 2? Kenapa gereja harus tetap punya hati memiliki bangsa negara ini, tetap berdoa buat bangsa negara ini, tetap berjuang buat bangsa negara ini? Karena Tuhan sudah beri kuasa buat kita untuk menjadi terang. Kita tidak melihat gereja lain, kita tidak melihat denominasi lain, kita tidak melihat pelayanan lain yang lebih maju sebagai kompetitor kita. Karena kalau kita melihat gereja lain yang lebih maju, lebih bertumbuh, lebih jadi berkat, lalu kita merasa kompetitor, kita telah pindah dari hamba Tuhan menjadi orang politik. Walaupun kita tetap namanya hamba Tuhan. Anak Tuhan tidak kompetisi dengan siapapun. Ada gereja lain lebih maju, belajar. Ada gereja lain lebih susah, tolong. Pertanyaan saya, orang-orang di atas kita sempurna enggak? Enggak. Banyak kekurangannya enggak banyak. Tapi ada kelebihannya enggak? Pasti ada, karena itu belajar. Kalau ada gereja yang lebih maju dari kita, ada gereja yang lebih bertumbuh, enggak apa-apa. Dia tetap tidak sempurna, tetap banyak kekurangannya. Tapi dari kelebihan-kelebihan kita belajar. Sukacita sekali boleh bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Pertama-tama selamat tahun baru dulu buat saudara semua. Dan biar di tahun ini semangat yang baru, kita mulai tahun yang indah ini, kebaikan Tuhan pasti ada pada kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saya melihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang penuh dengan semangat. Ayo berbuat sesuatu buat Tuhan, berbuat sesuatu buat bangsa ini. Seperti yang dikatakan tadi, dan saya percaya Tarutung ini diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, shalom buat semuanya, haleluya. Horas. Horas. Pada akhir seminar, Bapak Gembala membagikan buku renungan harian 2024 dan buku-buku lainnya karya Bapak Gembala kepada seluruh peserta, yaitu hamba-hamba Tuhan yang hadir mengikuti seminar. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya Gilbert Lumoindong bersama istri saya Renda dan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara ini mengingatkan buat setiap kita sekalian, tetap kuat, tetap semangat, tetap maju. Horas! Haleluya! Dan di malam harinya kembali Bapak Gembala melayani dalam KKR hari kedua di lapangan Serbaguna Tarutung. Iblis pada dasarnya bisa mendapat keuntungan dari orang yang sudah bergereja. Karena itu iblis ingin sekali mencari keuntungan dari orang-orang yang sudah aktif di gereja. Iblis gak perlu cari orang-orang di luar gereja, karena iblis tahu itu sudah bagian dari kehidupannya. Aman. Kalau engkau pergi ke gereja, engkau minum mabuk, engkau selingkuh, engkau pakai narkoba, engkau tempeleng istrimu, engkau bentak maki anak-anakmu, engkau bentak maki istrimu. Maaf Amang, saya cinta engkau, tapi saya beri nama engkau dipakai setan. Adik-adik muda, I know you love Jesus. Saya tahu sudah cinta Yesus, sudah pergi ke gereja, engkau mengajar sekolah minggu, engkau aktif di anak KPP, engkau aktif di acara-acara remaja. Tapi kalau engkau nonton tayangan-tayangan cabul, engkau onani dan masturbasi, engkau lakukan hubungan seks sebelum nikah, maaf, dengan segala kerendahan hati harus saya jelaskan kepadamu, engkau anak Tuhan tetapi membiarkan diri iblis mencari keuntungan
Dan akhirnya setan yang membelenggu hidup. Karena Alkitab saya bilang lawanmu si iblis sama seperti singa mencari apa? Mencari apa? Bilang sama sebelah saudara, mencari kau. Mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan, tetapi ada orang yang dapat ditelan. Pertanyaan saya, kenapa ada yang dapat ditelan, ada yang tidak dapat ditelan? Sebagian berkata, kalau saya Kristen, saya sudah ke gereja, saya nggak mungkin dapat ditelan. Tapi saya mau beritahu itu pernyataan yang keliru. Tetapi jawabannya sederhana, siapa yang tidak dapat ditelan? Mereka yang sadar, mereka yang berjaga, mereka yang hidup dalam kebenaran, mereka yang dituntun oleh Roh Allah, dan mereka yang hidup dalam kuasa Allah, yang menyadari kalau saya melawan iblis, iblis akan lari dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. I know you love Jesus so much. Saya ngerti sudah cinta Yesus. Tetapi ingat, bukan berarti kalau kau cinta Yesus, setan udah gak peduli sama saudara. Tapi meskipun kau cinta Yesus, iblis mau mencari keuntungan dalam hidup saudara. Dan tanpa disadari ada banyak orang ke gereja, tapi mulutnya kasar. Ada banyak orang ke gereja tapi kepala batu. Ada banyak orang ke gereja tapi curang. Ada banyak orang ke gereja tetapi mau menang sendiri. Ada banyak orang ke gereja tapi tetap berzina. Ada banyak orang ke gereja tapi penuh kepahitan, penuh dendam. Ada banyak orang ke gereja hidup khawatir, apa-apa selalu berpikir negatif. Memangnya Tuhan kita tidak pernah menjamah, menolong dan mengerjakan mujizat? Memangnya kuasa Tuhan kita kurang? Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Lalu hari ini saudara dengar firman Tuhan dan saudara berkata, saya tidak mau iblis mendapat keuntungan dalam hidup saya. Malam hari ini saya percaya lawatan Tuhan akan tercurah. Tarutung tidak akan jadi sama lagi. Karena orang-orang muda di Tarutung, hamba-hamba Tuhan di Tarutung, keluarga-keluarga di Tarutung, penuh kemuliaan Tuhan melangkah dengan kuasa Allah. Demikianlah informasi pelayanan Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumoendong untuk edisi minggu ini. Mari kita dukung dalam doa agar pelayanan Bapak Gembala dan gereja kita semakin menjangkau banyak jiwa baik di Indonesia maupun di luar negeri. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati.